Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Di siang hari ini saya akan menyampaikan tentang energi. Seperti biasanya, everything is energi, teman-teman semuanya. Yang nyata dalam hidup kita itu adalah energi yang sumber ya. Energi yang maha hidup ini sendiri yang nyata dalam kehidupan kita. Ya, maka teman-teman semuanya, di sini saya akan memaparkan ya supaya kesadaran kita lebih meluas terbuka bahwa semua yang terlihat, semua yang seolah-olah terlihat itu semua hanya pura-pura, semua itu hanya seolah-olah, tapi sejatinya yang sedang hidup adalah yang selalu ada di dalamnya. Ya, ada di dalam tubuh manusia, ada di dalam hewan, ada di dalam tumbuhan, ada di dalam batu, ya, ada di dalam seluruh apa-apa yang kelihatannya di dalam ranah fisik atau dimensi materi itu kelihatan, namun yang sesungguhnya teman-teman semuanya yang nyatanya hidup bukanlah yang kelihatan. Yang kelihatan hanyalah sebuah material ya, material yang bisa disentuh, bisa dilihat oleh panca indera kita. Tapi yang sejatinya hidup adalah yang enggak kelihatan, yaitu di balik apa-apa yang kelihatan ini. Maka di kali ini saya akan menyampaikan terkait rumus uang datang ya, teman-teman semuanya ya. Pastinya itu banyak sekali yang pengen dapat sebuah ilmu ini untuk menjalani kehidupannya yang mungkin saat ini dalam kondisi banyak terlilit utang ya, atau finansialnya itu sangat-sangat di bawah ya, belum ada keberlimpahan datang ya, atau kurang gitu ya, belum cukup. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang rumus uang datang. Oke ya, stay di sini teman-teman semuanya ya. Rumus uang datang yaitu posisi energimu harus tepat ya, makin dicari dengan kerja keras makin maju, makin berkurang uangnya, makin menjauh. Ya, semakin ngeflow dengan uang slow. Wow, energi uangmu ikut perlahan menuju kita. Semakin mengatakan aku benci uang, uangnya semakin lari mengejar kita. Mau yang mana silahkan untuk dipraktekkan gitu, oke. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang energi keuangan. Oke ya teman-teman semuanya ya, terima kasih sudah bergabung di sini. Semoga bermanfaat ya. Semua apa-apa yang saya sampaikan di sini nanti saya akan upload juga di YouTube. Jadi tenang saja, yang mungkin ketinggalan nanti bisa lihat di YouTube ya. Nah, teman-teman, rumus uang datang, rumus keberlimpahan teman-teman semuanya. Kita harus tahu dulu bahwa keuanganmu ya, uangmu, duit, kemudian kesusahan ya dalam uang, keuangan gitu, finansial gitu ya. Itu semua adalah ranah satu dimensi di mana material ada, teman-teman. Jadi masalahmu itu ada di dalam satu dimensi. Ya, sedangkan kamu adalah 5 dimensi. Ya. Maka kenapa ketika kamu ada di 5 dimensi sesungguhnya, energi kamu apa yang memancarkan di situ, maka realita kehidupan itu akan memberikan realita yang seperti itu, yaitu uangnya susah datangnya, finansialnya kurang, misalkan utangnya susah lunas. Itu ada di mana? Di saat kamu berada di energi yang kamu pancarkan itu adalah energi aku kurang, atau satu endapan emosi kamu yang ada. Oke, maka di sini teman-teman semuanya, everything is energi. Seluruhnya adalah energi, energi, energi ya. Maka ketika kamu menyelesaikan utangmu, kamu menyelesaikan uangmu, ya, kamu menyelesaikan finansial kamu, nggak akan pernah selesai sampai kapanpun. Karena akar dari semuanya yang terjadi dalam realita kehidupan kita, itu adalah semua energi-energi yang tersumbat di dalam diri kita. Emosi apa yang selama ini kita simpan, ya, itulah yang memancarkan sebuah realita kehidupan atau masalah hidup itu datang. Kemudian finansial kamu juga terhambat, keuangan gak selesai-selesai, itu ada emosi yang lebih dalam, yaitu menjadi sebuah akar dari pancaran energi yang mancar terus. Maka ketika kamu berharap bahwa aku akan lunasi utang ini, ya misalkan kita punya utang, kita lunasi, kita akan terus seperti itu dan nggak akan bakalan selesai teman-teman sampai kapanpun. Karena masalahnya itu tidak di situ, ya. Masalahnya yang nyata itu bukan di hutang. Masalahnya yang nyata adalah ada di energi kita, ya, yang selama ini kita simpan, yang kita itu nggak sadar menyimpan itu. Itulah yang mengundang
apa-apa yang ada di luar kita. Orang yang suka marah datang ke kita, ya. Kemudian kita punya pasangan yang nyebelin, misalkan ya, pasangan yang nggak enak, yang yang apa ya, pasangannya itu tuh toksik banget gitu. Itu undangan batin kita yang masih nyimpen ya. Kemudian uangnya juga nggak cukup, lunasin juga nggak lunas-lunas, semakin membesar nih energi kita sendiri, teman-teman. Jadi di sini saya akan menyampaikannya ya, lebih utama adalah apa? Ayo kita bangkitkan dulu. Kita buka kesadaran kita bahwa apa-apa yang menjadi masalah hidup kita sekarang ini, itu tuh hanya seolah-olah masalah. Tapi lebih dalamnya itu ada akar emosi kamu yang kamu simpan, ya disitulah kamu merasa takut salah, takut disalahin ya, kemudian people pleaser, nggak bisa bilang enggak gitu kan, kemudian senang bahagiain orang terus, menyakiti diri, kemudian rasa marah, rasa emosi apapun yang ada di dalam tubuh kita, itu semuanya teman-teman, itu semuanya adalah dari energimu sendiri yang terus memancarkan, yang mengundang kamu nggak selesai-selesai masalah realitanya di ranah satu dimensi. Ya, jadi di satu dimensi itu apa? Material yang kelihatan bisa kita raba, bisa kita lihat, itu satu dimensi. Kemudian dua dimensi apa? Dua dimensi ada di rasa, ya, ada di apa? Di emosi, teman-teman. Ruang dua dimensi itu ada di perasaan gitu. Kemudian ruang tiga dimensi ada di ranah kepikiran kita, pikiranmu. Kemudian empat dimensi, ya, empat dimensi itu ada di bagaimana respon kamu ya dengan semua rasa yang muncul. Ketika kamu bisa menjeda itu semuanya untuk oke, akui keberadaan semua rasa. Oh, aku baru marah ya ternyata ya. Oh, aku nggak terima ya diginiin ya. Oh, ternyata aku itu ada rasa ini itu ya, diakui keberadaan semua rasa. Maka disitulah teman-teman sedang berada di wilayah empat dimensi. Ya, ketika wilayah empat dimensi, disinilah ada sebuah jarak antara realitas dan respon batin. Kita lebih tidak melihat keluar, tapi kita lihat atau amati kondisi batin kita sendiri untuk kita akui semua rasa ini supaya energi ini mengalir lancar. Kemudian di ranah 5 dimensi adalah di saat kita sudah tidak terpengaruh oleh pikiran, emosi, dan sensasi tubuh dan semua realitas yang ada, kita sudah tidak terpengaruh lagi dengan semuanya, maka kita sudah berada di wilayah 5 dimensi atau kita pada ruang tanpa batas, di mana semua dimensi 1 sampai 4 itu ada di dalam kita. Maka kita ini bukanlah sebuah dimensi ini, tapi kita itu ada sebuah ruang di mana seluruh dimensi ini ada di dalam kita. Maka kita sadar bahwa memang semua rasa harus ada, harus mengalir. Kita juga akhirnya sadar bahwa aku adalah pipa, ya. Aku adalah pipanya. Di mana teman-teman tahu pipa itu kan ada aliran air ya. Air di pipa itu ada air sungai, ya, air sungai, air hujan, air comberan, ya kan? Terus air dari mata air pegunungan, ya, semua aliran air itu akan ngalir di dalam pipa. Sedangkan teman-teman nggak bakalan tersentuh, walaupun tersentuh tapi teman-teman tuh nggak bakalan bisa membendung semua aliran sungai, aliran air, apapun itu teman-teman nggak bakal bisa, karena teman-teman hanyalah sebuah pipa. Pipa itu hanya tahu, oh air comberan muncul, set. Oh, air pegunungan baru ngalir. Oh, ada air apa? Air hujan ngalir. Kamu hanya tahu dan kamu hanya cukup, oke, aku izinkan ngalir. Aku izinkan ngalir. Itulah kita teman-teman semuanya. Jadi kalau kita menahan semua rasa, ya, endapan itu, misalkan kita tuh ada kemarahan, kita pendem, ya, maka itu kita itu sedang membendung air comberan. Bayangin kamu membendung air comberan, akhirnya apa sih? Nggak kuat dong. Kamu tuh hanya cukup izinkan untuk mengalir. Izinkan saja, kamu tidak disuruh untuk stop gitu. Untuk menahan, untuk stop aliran, kamu hanya disuruh untuk mengetahui keberadaan aliran itu sendiri. Maka dirimu seperti pipa. Jadi bisakah kalian menjadi hanya pipa saja ya? Ya, untuk supaya semua aliran semesta ini bisa mengalir dengan lancar. Disitulah yang sebenarnya keberlimpahan. Keberlimpahan itu bukan apa-apa yang baik saja, tapi keberlimpahan itu adalah seluruh semua rasa
yang hadir, semua keadaan yang hadir, kita benar-benar hadir untuk menerima semuanya. Disitulah disebut dengan kita sudah tanpa batas itu sendiri, kita keberlimpahan itu sendiri. Itu teman-teman semuanya ya. Maka di sini ketika teman-teman tidak mengalirkan semua endapan emosi itu, kamu tidak akui keberadaannya, tidak ngalir energinya, maka yang terjadi apa? Utang nggak lunas, masalah ada, semua di luar itu kayak ruwet, ribet. Karena kita itu nggak mau ngalirkan gitu loh, untuk hadir, ngalirkan semua rasa ini, oh bahwa oke, oh aku ternyata begini ya, oke, oh aku ternyata marah ya, oh aku ternyata ini ya, oh aku ternyata benci ya gitu, oh aku ternyata benci sama dia, oh aku tuh ternyata nggak terima ya aku digituin ya gitu. Dirasakan, dialirkan saja, dibiarkan, diizinkan apa adanya. Oke, aku nggak terima digituin gitu. Oke, aku memang benci dengan dia, nggak apa-apa, is oke gitu. Ya, maka aku terima, aku izinkan, terjadilah, selesai. Habis itu apa teman-teman? Selesai. Maka di sini ya disebut dengan rilis ya. Rilis energi diri kamu. Ya, rilis energi diri kamu. Ya, karena apa? Karena saya di sini tuh menyaksikan sendiri orang-orang yang hadir di dalam kehidupan saya. Kan banyak orang tuh yang misalkan ikut privat ya teman-teman ya. Nah, di situ tuh saya benar-benar menyaksikan loh dahsyatnya tubuhnya dia itu bisa kayak melepaskan energi itu, melepaskan energi sumbatan tadi yang nyumbat itu. Dan apa teman-teman? Dan akhirnya apa? Utangnya dia lunas loh. Dengan sendirinya ada. Kemudian masalahnya dia sendiri selesai ada. Saya sangat-sangat menyaksikan gitu ya. Makanya kenapa saya sangat bahagia ya menyaksikan keajaiban semesta yang sebegitunya, yang ternyata wow, amazing. Ini tuh apa? Tentang energi. Everything is energi. Semua itu hanya energi yang gak kelihatan, yang menggerakkan teman-teman. Bukan tentang orangnya, bukan tentang sosok wajahnya, tidak sama sekali. Semua ini tentang energi. Energi saja ya. Jadi ketika kita sadar bahwa semua hanya energi, bukan tentang orangnya, bukan tentang siapanya, maka disitulah semua bisa diizinkan untuk terjadi, rilis dengan sendirinya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman mungkin ya yang di sini butuh, nanti saya upload di YouTube ya. Jadi teman-teman yang ada di YouTube mungkin yang mendengarkan ini atau di TikTok di sini ya. Ketika mungkin teman-teman mau ada memang rilis energi penghambat berlimpahan kita yang selama ini, energi-energi yang nutupin kita ini, emosi apa, rasa apa di masa lalu yang masih ada ya. Silahkan teman-teman untuk bisa silahkan kalau mau daftar ya. Jadi ada di nomor yang tertera ini, atau teman-teman ada temannya atau saudaranya yang memang terkait finansial juga ya. Itu semua itu terkait energi yang menyumbat dalam tubuh kita, data-data semuanya yang ada ini loh, yang akhirnya menutupi, yang nggak buka. Jadi selama tubuh kita ini masih nutupi, maka di luar tuh nggak akan ada kebuka, dia sama ketutup. Jadi kalau energi tubuh kita ini masih ada sumbatannya, ketutup semua jalur energi itu ketutup semua, maka apa? Di luar itu ketutup. Jadi ketika energinya kita itu kebuka, maka di luar kebuka. Ya, maka di sini cermin ya, di luar diri kita itu adalah cermin indah. Maka ketika di dalam ketutup, maka di luar juga ketutup. Ketika di dalamnya itu kebuka, di luarnya juga kebuka. Itu prinsip dasar energi bekerja. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Ketika teman-teman nanti membutuhkan bisa WA aja di nomor yang tertera di sini. Begitu ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa merapat di YouTube-nya, di subscribe ya, di share, di like, di komen. Oke, cukup sekian dulu ya untuk teman-teman semua, karena memang saya membuat video ini saja ya. Semoga menjadi pengetahuan yang semakin luas untuk teman-teman semuanya, terbuka kesadarannya, aliran semesta, aliran Tuhan ini untuk semua yang membutuhkan. Terima kasih banyak ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.